Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam bincang-bincang santai dan cerdas ini. Mudah-mudahan kita bersama dianugerahi sehat, dianugerahi bahagia, dianugerahi sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang cara menghadapi orang yang tidak suka kepada kita. Cara menghadapi orang yang tidak suka kepada kita. Yang pertama, pahami bahwa tidak mungkin ada orang yang disukai oleh semua orang. Tidak mungkin ada sosok manusia yang seluruh orang yang ada di sekitarnya itu suka. Bahkan sekelas Rasulullah pun tidak semua orang suka. Ketika Rasulullah berbuat baik, ketika Rasulullah membantu orang lain, ketika Rasulullah berdakwah tentang kebaikan, Rasulullah juga punya banyak musuh. Bukan berarti Rasulullah tidak baik. Jadi ukuran baik atau tidaknya kita bukan disukai oleh semua orang yang ada di kanan kiri kita. Karena tidak mungkin semua orang suka kepada kita. Kita tidak bisa membuat orang lain suka, semuanya suka kepada kita. Tapi kita bisa untuk memahami orang lain kenapa tidak suka kepada kita. Maka yang pertama, pahami bahwa tidak mungkin semua orang akan suka kepada kita. Tidak akan ada. Mencari orang yang disukai oleh semua orang sama dengan mencari kuda yang bertanduk, tidak akan pernah ada. Yang kedua, pahami mengapa dia tidak suka kepada kita. Jadi cari latar belakangnya, kenapa dia tidak suka kepada kita. Kalau misalnya dia tidak suka kepada kita karena kesalahan kita, karena kita berbuat sesuatu yang membuat dia tersinggung, karena kita melakukan sesuatu baik disengaja maupun tidak disengaja, ternyata membuat dia sakit hati, maka kita perlu melakukan sebuah perubahan. Tapi kalau kita sudah melakukan sebuah kebenaran, kita melakukan sebuah kehati-hatian, kita sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan hukum, tetapi orang tidak suka sama kita, biarkan saja. Cari tahu kenapa orang tidak suka kepada kita. Yang ketiga, introspeksi diri. Setelah kita mengetahui kenapa orang lain tidak suka kepada kita, dan ternyata diakibatkan oleh perbuatan kita, oleh sikap kita, oleh perilaku kita, maka kita harus introspeksi diri. Maka kita harus merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, maka orang yang tidak suka, jadikan sebuah kontrol. Kita manage menjadi controlling terhadap apapun yang kita lakukan. Karena sebenarnya orang yang tidak suka kepada kita, orang yang suka mengkritik kita, kita jadikan dia sebagai pengawas, sebagai orang yang bisa mengkontrol kita. Yang keempat, cuek, abaikan. Setelah kita memahami, ternyata tidak ada kesalahan pada diri kita. Sikap kita sudah bagus, tindakan kita sudah bagus, sesuai dengan koridor hukum. Kebijakan kita sudah bisa memberikan kebaikan bagi orang lain. Ternyata dia tidak suka kepada kita. Biarkan saja, abaikan saja. Kita tidak bisa menformat orang lain suka kepada kita. Tapi kita bisa menformat, menyikapi ketidaksukaan orang lain terhadap kita. Yang berikutnya, balas dengan kebaikan. Saya ulangi, balas dengan kebaikan. Jadi ketika ada orang melakukan sebuah kejelekan, balas dengan kebaikan. Ketika orang menampakkan sisi tidak suka kepada kita, kemudian bertindak sesuatu yang negatif terhadap kita, balas dengan kebaikan. Tidak ada untungnya kita membalas kejelekan karena orang lain berbuat jelek kepada kita. Sekali lagi, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berbuat baik kepada kita, tapi kita bisa memaksa diri kita untuk berbuat baik kepada orang lain.
termasuk orang lain yang berbuat jelek kepada kita. Ikuti apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Ketika ada orang lain bersalah kepada Rasulullah, yang keluar dari mulut Rasulullah berdoa, ya Allah, ampuni kesalahannya. Dia tidak mengerti terhadap apa yang dia perbuat. Jadi kita juga bisa bersikap seperti itu. Ketika ada orang lain berbuat jelek kepada kita, ketika ada orang lain memfitnah kita, ketika ada orang lain berbuat sesuatu yang negatif terhadap kita, balaslah dengan kebaikan. Maka Anda akan mendapatkan pahala. Satu. Yang kedua, hati Anda akan bahagia. Rugi kalau kita marah, dendam kepada orang yang tidak suka kepada kita, kepada orang yang nyinyir kepada kita. Kita rugi. Kita malah sakit hati. Fokus kita untuk kebaikan kita, untuk kesuksesan kita, kita habis untuk memikirkan orang yang tidak suka kepada kita. Jadi balaslah kejelekan mereka dengan kebaikan. Fahami kenapa dia bertindak, bersikap negatif kepada kita. Kalau misalnya dia bertindak negatif karena dia punya masalah, dia tiba-tiba mendiamkan kita, tiba-tiba suaranya keras, dia ajak bicara baik-baik, dia ngegas misalnya, coba dipahami kenapa dia berbuat seperti itu. Kalau ternyata dia punya masalah sebelumnya, kalau ternyata dia bad mood psikologinya, maklumi. Karena setiap manusia pasti tidak ada yang sempurna. Maklumi. Mungkin sebelumnya dia punya masalah, mungkin saat itu dia repot, tiba-tiba orang itu tidak datang ketika kita undang. Tiba-tiba dia ketus ketika kita ajak berbicara. Ketika kita ajak bertegur sapa, tiba-tiba dia diam. Dia ajak duduk bersama, dia pergi. Jangan mudah menjustis bahwa orang itu salah. Bisa jadi dia punya sesuatu yang membuat hatinya gundah gulana, yang buat hatinya resah, sehingga imbasnya kepada kita. Kalau ternyata dia betul-betul membuat sebuah kesalahan, maka strategis terakhir adalah maafkan dia. Obat yang paling hebat dari rasa sakit adalah memaafkan orang lain. Sebab kalau kita sudah bisa memaafkan orang lain, maka hati kita akan bahagia. Orang yang tidak akan pernah bahagia, orang yang tidak pernah memaafkan orang lain. Kalau kita sudah memaafkan orang lain, maka kita akan bahagia. Ada orang memfitnah kita, kita maafkan. Ada orang berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Ada orang yang menyakiti kita, kita maafkan. Maka hati kita akan tenang. Oleh karena itu, kita tidak bisa memaksa orang lain bisa berbuat baik kepada kita, tapi kita tetap bisa memaksa diri kita, memanage diri kita untuk selalu bahagia. Bagaimana caranya? Memahami posisinya, memakluminya, dan memaafkan dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.